Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali bersama kami Chef Bigi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menanam bahan bonsai loa yang kemarin saya dapat dan ada di video sebelumnya. Terlebih dahulu kita akan menggunakan bawang merah sebagai media untuk penyubur atau perangsang akar, yang manakala mungkin karena habis didongkel akar-akarnya terputus. Dengan bawang merah ini semoga pas kita tanam si akarnya itu akan tumbuh subur dan menghasilkan bonsai yang kita harapkan. Dan mohon maaf, saya mengingatkan kembali untuk like dan subscribe, komen, dan membagikan agar channel kita ini tambah maju, tambah berkembang. Dan bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berlipat ganda. Amin. Sebelum penanaman bahan bonsai atau di sini bonsai loa, kita menggunakan bawang merah dengan cara digosok-gosok ya, digosok-gosok ke akar-akarnya itu supaya nanti akarnya tumbuh subur. Karena ya bawang merah kita mengetahui dan banyak konten dari YouTube yang menerangkan bahwa bawang merah sebagai pengganti perangsang yang kita dapat beli di toko-toko. Selain bawang merah itu mudah didapat, dan ternyata bawang merah sangat baik untuk lingkungan gitu ya. Dan hasilnya pun sangat memuaskan. Dan saya sangat suka dengan bonsai loa. Kenapa suka? Karena bonsai loa itu sangat mudah tumbuhnya atau cepat besarnya, itu cepat gitu. Jadi kita itu dengan kurun waktu sekian tahun sudah bisa menghasilkan bonsai yang dengan karya kita sendiri. Jadi tanpa disadari kita itu ada kebanggaan sendiri gitu loh. Oh, ini karya saya gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang lain bonsainya mungkin ada puluhan tahun mungkin ini di bawah 10 tahun, 5 tahun kita udah bisa menghasilkan bonsai ya. Mungkin si hasilnya itu belum semaksimal yang ukuran puluhan tahun, tapi dibalik itu semua yang namanya seni ya tergantung kita mengolahnya. Meskipun itu bisa dibilang singkat, kalau kitanya paham di seni tersebut, insya Allah kita akan memiliki nilai jual tersendiri. Dan setelah kita mengoleskan atau menggosok-gosok bawang merah kepada pohon bonsai ini, sebaiknya kita didiamkan dahulu, menunggu kering maksudnya, sebelum kita melanjut ke tahap berikutnya, supaya si zat-zat yang tergandung di bawang merah itu mampu menempel atau bertahan lama di akar atau bonggol si tanaman bonsai yang akan kita tanam. Dan untuk medianya saya menggunakan pasir. Dan untuk pasir di sini teman-teman bisa menggunakan pasir Malang, pasir kali, atau mungkin pasir laut. Selain pasir, saya menggunakan sekam ya. Di sini saya menggunakan sekam mentah dicampur dengan kompos dan kotoran kambing. Untuk langkah awal penanaman, terlebih dahulu si medianya itu kita aduk dan ditabur sebagai alas
Setelah itu kita mencocokkan, kalau sekiranya udah kering ya, udah kering yang tadi bawang merah yang digosok itu, kalau sekiranya udah kering, kita mencocokkan si bahan bonsai tersebut di potnya supaya letaknya sesuai dengan harapan. Jenis bonsai pohon loa ini banyak peminatnya atau banyak yang menyukai, karena ya itu tadi, karena di samping si bahannya itu mudah didapat, atau istilah kata produk lokal ya, tanaman loa ini atau jenis pohon loa ini asli produk kita, produk Indonesia, jadi sangat mudah untuk didapatkan. Mungkin untuk pemula seperti saya, jangan semuanya itu mengandalkan, kita itu harus mengandalkan beli gitu, jangan seperti itu. Soalnya mungkin kalau orang yang berlebih ya, dengan materi yang lebih dari cukup, mungkin hal-hal seperti itu wah sah saja, lumrah gitu ya. Tapi untuk ya seperti saya yang ya pendapatannya biasa saja gitu ya, jadi saya menggunakan potnya itu beli di barang-barang bekas gitu ya, barang ya rongsok ya, beli di situ dengan harga ya di bawah 5.000, 3.000, 4.000 saya udah mendapatkan ember atau jolang gini, ukuran berapa liter, ukuran 30 liter mungkin ada ya, tempat cuci baju yang paling besar ini dengan harga segitu. Dan untuk bahan bonsainya kita nyari sendiri di hutan-hutan liar, tapi ya dengan catatan kalau sekiranya si tanaman itu bukan hama ya, atau merugikan bagi petani atau warga sekitar, ya langkah baiknya kita harus menanam ulang supaya untuk kelestarian lingkungan juga, untuk anak cucu kita juga di kemudian hari, agar masih bisa menikmati pohon-pohon tersebut. Ya bonsai ya, kita mengakui bonsai itu kita menghasilkan atau berharap dengan tanaman bonsai ini bisa menghasilkan sesuatu hal yang berarti, dalam artian ya mungkin selain dari hobi, kita juga berharap sebagian dari materi kita bisa terpenuhi dari pohon bonsai ini. Tapi tanaman bonsai ya mungkin kita nggak bisa langsung instan, terkecuali yang kita nyari di hutan langsung dipasari, itu mungkin lain soal. Tapi karena kita berada di kota besar, untuk hal-hal seperti itu mungkin agak susah, terlebih kita punya kesibukan sendiri. Bisa dibilang ini mungkin selain dari hobi, mudah-mudahan apa yang kita harapin bisa menjadi investasi di kemudian hari, pas kita itu udah pensiun atau udah capek kerja atau udah tidak bekerja lagi di kota besar, kita pulang kampung, kita itu punya modal, punya investasi. Terlebih kalau kita merawatnya baik, dengan penuh perhatian, dengan ilmu juga, akan menjadikan sesuatu hal yang bisa berarti di kemudian hari, atau orang lain itu bisa mengakui hasil kerja keras kita selama ini. Dan untuk penanaman bahan bonsai, alangkah baiknya kita ke atasnya itu harus menggunakan bahan tambahan, atau bisa bilang kalau di alam terbuka kita menanamnya di ground lah gitu ya, di ground, supaya lebih maksimal pertumbuhan akarnya. Bila mana udah tumbuh, apalagi dengan suburnya tumbuhnya itu kita bisa melepaskan si sekat groundan ini, dan kita bisa memindahkan ke pot yang dari coran.
Dan untuk tahap selanjutnya, kalau kita rasa udah cukup untuk medianya, kita meratakan media tersebut. Kalau ada ya kita tutup dengan pasir malang, kalau nggak ada ya kita tutup pakai pasir kali atau pasir laut juga bisa. Pasir kali kita nggak usah beli kita bisa nyari di kali-kali ya, yang namanya juga kasir kali. Kita bisa menyari di kali komplek atau kali-kali ya pasti ada pasirnya tersebut. Kita bisa memanfaatin si pasir tersebut untuk sebagai media penutup. Dan untuk langkah yang terakhir, kita menyungkupnya dan ditaruh di tempat teduh atau sejuk, itu lembab, karena dikhawatirkan kalau nggak ditaruh langsung dikena sinar matahari ya mati si bonsainya tersebut. Oke kawan-kawan, terima kasih saya rasa untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat sahabat Cepigi Channel. Jangan kapok-kapok, selalu rojong kami, dukung kami dengan cara like dan subscribe. Seperti yang orang bilang, like dan subscribe adalah gratis, tis. Dan kami pun mengharapkan kontribusi teman-teman semua agar kiranya channel kami ini tambah berkembang, tambah maju. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.